masa-masa berikutnya atau bulan berikutnya tidak dilakukan proses pemeriksaan. Atau kedua, mungkin merasa, wah nilai lebih bayarnya banyak nih, dan terkait cash flow kan perusahaan biasanya butuh dananya cepat, ya otomatis diajukan restitusi, dan itu akan dilakukan proses pemeriksaan oleh kantor pajak terdaftar ya. Gitu, Bang. Berapa lama tuh biasanya Bang Taufik kalau restitusi itu? Kalau restitusi secara aturan ya, PMK, sebenarnya sekarang ada aturan baru PMK 15 itu, kalau nggak salah 6 bulan dia udah ada keluar SKP, Bang. Cuma kita balik ke undang-undang KUP ya, ketentuan umum perpajakan, dia maksimal setahun setelah kita submit SPT-nya harus mengeluarkan SKP. Jadi maksimum 1 tahun. Kayak begitu tidak akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan tuh Bang Taufik ya? Apa tuh Bang curigaannya Bang? Iya, Contohnya maksudnya Bang. kok bisa tiba-tiba mendadak timbul lebih bayar gitu? Kalau timbul lebih bayar, aspeknya banyak sih Bang. Kalau misalnya PPN, berarti kan kemungkinan besar pajak masukannya lebih besar dibanding pajak keluarannya gitu Bang. Itu rata-rata seperti itu. Kalau PPh badan berarti kredit pajaknya PPh 23, 22, 25 itu lebih besar dibanding PPh yang seharusnya terutang. Itu sih Bang yang menyebabkan lebih bayar. Mantap ini penjelasan ini. Oke. Di sini juga banyak Bang konsultan pajak Bang. Mancing-mancing lagi Bang. Iya, Nah, kalau ini Pak, mancing-mancing lagi. Kalau UMKM itu Bang, kan kita itu kan, kalau UMKM itu kan kita bisa lapor misalnya 25.000 ya Bang ya, tiap bulan ya. Nanti baru dihitung di akhir tahun gitu ya Bang ya. Kalau UMKM ya Bang, sebenarnya secara aturan dia melihat omset selama sebulan. Berapa yang diterima dikali sekarang tuh 0,5% ya UMKM ya. Nah itu yang seharusnya disetorkan Bang. Itu secara aturan ya. Ya, betul Bang. Berarti tetap Kalau dilihat bilang, dari omsetnya aja ya, kalau begitu ya. Maksudnya kenapa biar Bang? enggak, berarti tetap kalau memang mau aman tetap ngacu ke omsetnya, nanti sisanya misalnya kurangnya kan enggak terlalu banyak tuh akhir tahun gitu ya Bang ya. Biar enggak Oh. ngos-ngosan gitu ya. Tapi emang secara aturan harusnya ngitungnya gitu sih Bang. Hmm, Kita ngomongin secara aturan ya. Tapi ya. memang dalam prakteknya banyak UMKM ya udah yang penting setor dulu selama Januari sampai November, nanti sisanya Desember. Ya itu sebenarnya secara aturan tidak tepat ya. Tapi ya rata-rata sih kantor pajak ngerti, yang penting selama setahun kewajiban perpajakannya dibayarkan gitu. Berarti intinya selama taat pajak aja ya Bang ya. Nanti sisanya kita bayarin di akhir tahun gitu ya. Iya. Bang, boleh tanya nggak? Tadi yang itu 0,5% itu kan hitungannya setahun ya berarti ya. Kalau misalkan dia setiap bulannya sudah ada yang apa sih bukan mengawasi ya, sudah ada yang mempertanggungjawabkannya gitu ya. Apakah tetap setiap bulan nih? Berarti apakah per tahunnya itu tetap dikenakan yang 0,5%-nya itu ya Pak? Maaf, Mbak, gimana pertanyaannya Mbak? Saya masih nggak paham. Kan yang tadi kan 0,5% itu kan per tahun ya. Tapi kalau misalkan dia setiap bulannya sudah ada setor, apakah tetap di tahun berjalan setelahnya, di tahun eh, terakhirnya itu tetap harus ada setoran lagi juga gitu, 0,5%-nya itu? Oh, misalnya gini, dia setiap bulan bayar sejuta, 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 misalnya gitu ya. Nah, iya dong, ada pelaporan dong. Terus bagaimana dengan Ya, yang 0, nah, nah di Desember ternyata omsetnya dia dikali 0,5%, misalnya jadi 3 juta. Berarti sisa 3 juta dikurang sejuta ya 2 juta harus di store gitu Bang. Gitu Mbak.
Berarti hanya selisihnya doang kali ya? Maksudnya Iya, begitu, hanya Pak? selisihnya aja, Oke, betul. oke. Ya, Tapi oke, oke. itu Oke, Bang. bukan secara aturan ya. Kalau secara aturan, Hmm, ya Januari omsetnya berapa dikali 0,5%, Februari berapa dikali hmm, hmm, 0,5%. hmm, 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 hmm. Oh, oke, 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 oke. Jadi cuman dihitung ininya aja ya, Pak ya. Maksudnya selisihnya tadi kan misalnya kita dari 0,5 kita bayarin ya mendekati lah plus minus dikit biar nggak ngos-ngosan tadi ya Pak ya, gitu ya Bang ya. Iya, betul, Bang. Ya itu kenapa aturan juga nyebut itu ya biar nanti pas di Desember nggak ngos-ngosan juga. Pak Topik, izin nanya Pak Topik. Ya, Pak Adi, apa Ya kabar, gini Pak? Pak, ini kan saya, Jangan ke saya eh, aja, Pak. Masih banyak yang lain, Pak. oh iya, Teman-teman, maksudnya kan siapa tahu punya Pak Topik ilmu, Pak. mungkin Teman-teman punya pernah pendapat. pernah Oke, ada Pak, pengalaman silakan. untuk pengajuan permohonan penghapusan kurang bayar gitu kan, atau denda karena tidak melapor kayak gitu. Itu Ya, kebetulan bulan-bulan kemarin kan saya dengan rekan itu mengajukan ya untuk denda tidak karena tidak lapor yang bulanan dan karena kurang bayar. Nah, itu iya, sebenarnya dari tahun 2017, Pak. Dan nominalnya jadi iya. lumayan banyak gitu ya. Mm-mm. Nah, untuk denda memang hasilnya keputusan dari KPP Pratamanya memang denda karena tidak lapor Oh, itu ditolak ya, Pak. iya, Dan itu kita sudah bayarkan. Nah, untuk yang iya, kedua ini mengenai kurang bayar, itu kan kita ajukan lagi permohonan nih Pak, untuk iya. mungkin penghapusan gitu ya. Itu kira-kira Mm. kans untuk bisa di apa namanya kabulkannya itu gimana Pak ya mungkin? Ini bahasa kita ya, Bang. Kalau Iya. permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi itu pasal 16 sampai 36 ya. Nah, itu diskresi dari kantor pajak, Bang. Jadi kalau ngomongin kans ya 50-50 bisa diterima atau ditolak karena itu benar-benar kebijaksanaan Kanwil biasanya kantor wilayah gitu, Bang. Jadi yang memutuskan kantor wilayah. Jadi kalau Abang nanyakan 50-50 menurut saya. Tapi balik lagi Bang, atas SKP yang Abang ngajuin pengurangan atau STP yang Abang ngajuin pembatalan, itu Abang udah bayar belum? Sebagian ada yang sudah karena memang nominalnya kecil-kecil. Nah, ini yang agak gede-gede nih, yang agak kita keberatan gitu Bang. Keberatan atau pengajuan pengurangan Bang? Ini beda beda ini nih soalnya. Pengajuan pengurangan kan? eh Iya, pengajuan pengurangan karena kurang Nah, bayar gitu kan. nah gini Bang, ketika SKP atau STP-nya itu dibayarkan, itu udah pasti otomatis ditolak Bang. Oh gitu ya. Iya, Kalau misalnya sebagian karena ada yang dibayar, sebagian kita ajukan itu pasti gitu ya. Kemungkinan besarnya ditolak ya Bang ya. itu kalau itu diskresi diskresi kantor pajak sih Bang. Saya nggak bisa bilang Oke. pasti. Ada kemungkinan diterima. Oh, tapi yang pasti alasan yang kemungkinan diterima memang kita bisa membuktikan bahwa kondisi perusahaan ini tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran itu sih Bang. Biasanya itu. Yang benar-benar kayak, Oke. wah cash kita aja kecil gitu-gitu sih. Pembuktiannya gitu sih Bang. Oh ya. Tapi Oke oke. selama Terima kasih. dilihat perusahaan kita sehat, terus project masih ada, ya rata-rata sih ditolak sih Bang. Makanya ketika ada pemeriksaan keluar SKP atau apa, kalau emang merasa wajib pajak benar gitu ya, eh, tidak tepat lah koreksi pemeriksa ya lebih baik sih ke proses keberatan atau keberatan banding sih Bang dibanding pengurangan sanksi itu Bang. Oh iya Bang. Oke Bang. Terima kasih Bang. Siap Bang.
Wah, kok sepi lagi, Bang? Iya nih. Bung, saya lagi Mancing, macet-macet trivia nih. Makanya mancing lagi lah, mancing lagi. nggak bosan. Boleh, Bang. Gerimis Bang, bikin Oke, lapar Bang, kayak. mau Tapi tanya nih. ya, Hmm, gimana, tanggapan Bang? saya jangan jadi dasar ya, Bang. Takutnya saya juga namanya masih belajar ya, Bang. Hanya ngasih Oke, pendapat aja. siap. Nah, tanya lagi nih, Bang. Kalau misalnya nih, kita sudah, kita anggap saja kita kan ada namanya bukti faktur potong pajak dari pemberi kerja kita ya, Bang ya. Kan gitu ya. Nah, Ya. ternyata sampai batas waktunya, Bang, bukti potong pajak itu tidak diberikan ke kita nih. Nah, sanksinya bagi pemotong pajak kita itu apa, Bang? Atau kita juga kena sanksi dari apa ini PKP, Bang? Sekarang sih sebenarnya udah sistem Cortex ya, Bang. Jadi kita nggak perlu lagi minta hard copy ke customer kita gitu, Bang. Dipotong. Jadi otomatis udah ada di data Cortex kita kalau mereka udah dilaporkan gitu, Bang. Jadi kalau di data Cortex nggak ada ya berarti mereka hanya motong kita tapi belum melakukan penyetoran gitu. Itu bisa kepidana sih, Bang, bagi mereka karena udah ngambil duit kita tapi nggak disetorkan ke negara ya. Jadi sebenarnya bukti potong hard copy udah tidak diperlukan, udah otomatis ada di sistem Cortex, Bang. Ya betul, betul Pak itu. Saya pernah ngalamin soalnya dari tinggal dilihat di sistem asal kita memberikan lampirannya itu nanti akan terpotong dengan sendirinya kalau sudah pembuktian. Cuman Pak, saya pernah punya kasus nih, kalau boleh sharing ya. Silakan, Bu. Eh Bu Risma. kalau dari ya Bang. Enggak, lanjut. Silakan lanjut. Kalau jual beli rumah Pak, misalkan dulu kan kalau jelas nggak? Jelas, Bu. Ya. Jelas Bu, jelas. Silakan Bu. Kalau dulu kan acuan nilai harga jual belinya kadang suka kita rendahkan ya. Suka kita rendahkan gitu. Yang tadinya misalkan harga rumahnya 150 jadinya cuma 80 juta atau 100 juta baru dihitung. Nah, Pak, saya pernah mengalami itu, saya transaksi 2013, tapi di 2015 atau 16 itu saya muncul tagihan kurang bayar. Selebihnya itu saya pakai pembuktian bayar lewat notaris. Itu memang ada yang dihilangkan, tapi ada juga yang dari sisi file dokumen pembayaran yang notaris bayarkan itu tidak ada. Jadi mau nggak mau tetap akhirnya kita bayar ulang Pak, bayar double gitu gara-gara memang kita tidak bisa pembuktian pajak jual beli rumah Pak. PPNK atau BPHTBK atau apa, Bu? PPN Pak. Oh, PPN. Ya, kalau BPHTB kan memang itu waktu itu kan sudah nggak ada, saya nggak ada tagihan kurang bayar dari BPHTB karena itu kan memang daerah ya Pak. Ini yang PPN Pak. Jadi mungkin ya Bu, saya bantu jawab. Mungkin kantor pajak ngelihat uang masuk dari rekening. Nah itu. Iya betul, betul Pak. Nah itu udah pasti. Oh, nilai penyerahannya sesuai dengan harganya sesuai dengan uang yang Ibu dapetin sih, Bu. Jadi mau betul, notaris, Pak. mau nge-state berapa, ya kita agak sulit memang. Gitu. Jadi kita tuh ada kasusnya gini Pak, pembayaran sudah kita lakukan, walaupun memang kurang bayar, tapi kan kalau saya lampirkan bukti dari notaris bayar, otomatis kan mengurang, tinggal ada selisih dikit lah yang saya bisa tinggal tambah gitu ya Pak. Tapi ini karena dari notarisnya filenya tidak lengkap, akhirnya tetap surat tagihannya
posisinya belum bayar sama sekali gitu. Ibu sebagai pembeli apa Pak, penjual? penjual Pak, saya developernya. Oh, developer ya. Nah, Iya Pak, ketika Ibu developer. jual ke customernya itu ngeluarin faktur pajak ke Bu? Enggak Pak, karena kita kan nggak PKP. Ibu nggak PKP ya? Enggak, saya nggak PKP Pak. Oh, Jadi nggak sekarang PKP. tuh tagihan ke saya itu ada dari 800 sekian juta, terus udah kita pembuktian, akhirnya tinggal 400 sekian, terus saya mulai cicil kembali sesuai kemampuan, tapi itu pun saya menyicil apa yang sudah pernah saya bayar sebagiannya, karena memang file dari notarisnya tidak lengkap, sehingga saya tidak bisa mengurangi apa yang sudah bayar, gitu, karena pembuktiannya kurang gitu Pak. Tapi saya kejar Ini sebenarnya notarisnya juga nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak. Nah, Ibu ketika jual ke customer itu plus PPN atau enggak? Sudah include semua Pak. Jadi memang bagian saya yang harus membayarkan gitu. Ya, Ibu malah jadinya berarti base Ibu tuh 150 juta lah, anggap sesuai dengan uang masuk gitu ya. Ya enggak? Ya, PPN yang ditagihkan ya, customer. tapi kalau zaman dulu kan sebelum tahun 2011 kan kita memang biasanya kan merendahkan harga jual beli ya Pak. Gitu. Iya. Tapi kan kedetek PPN dari rekening transaksi begitu, masuk. benar. Iya, itu agak Tapi berat Ibu. Karena iya, saya takutnya gini Bu, ketika Ibu sudah mungut dari customer misalnya anggap 10 juta gitu ya. Tapi Ibu ya. store kan hanya 5 juta gitu ya. Iya Pak, betul. Enggak, jadi memang harga jualnya itu kita apa adanya Pak, dengan pengurangan harga transaksi itu kita juga sampaikan waktu itu. Jadi bukan karena saya memang dari harga jual pajaknya juga kita enggak gitu loh. Karena itu mengurangi diskon-diskon harga rumah lah, dulu kan menyiasatinya begitu. Saran Tapi saya sih PPN sesuai dengan harga jual sih Bu. Karena mau ya, diturun-turunin juga jika rekening koran juga akan kedeteksi harga iya masuknya sih Pak, berapa. betul. Cuman masalahnya Pak, kita waktu transaksi kan memang akad KPR tuh di bank Pak. Iya, Jadi transaksi jual beli itu kan udah termasuk dengan pajak. Bukan saya yang membayarkan, tapi memang udah masuk dalam biaya akad gitu. iya. Tapi pas waktu ada tagihan kurang bayar, kan seharusnya dari pihak pajak itu tahu bahwa ini transaksinya KPR. Pastinya kan tidak akan jalan Eh, transaksi KPR akad kalau memang belum jadi dibayarkan pajaknya gitu. jadi ini sih Bu, sesuai dengan yang kemarin kita pelajari pajak kan mengandung sistem self assessment ya. Jadi wajib pajak yang melakukan dulu nanti dicek sama kantor pajak sudah benar atau belum gitu kan Ya, ya, Pak. kewajiban perpajakannya. Nah, ketika Ya. dicek sama kantor pajak, beban pembuktian tuh ada di WP gitu Bu, ada di wajib pajak. Jadi sebenarnya masalah kita bisa membuktikan atau enggak. Itu sih Bu. Nah, macam-macam pembuktiannya bisa macam-macam. Tapi selama pembuktiannya itu tidak bisa dilakukan, itu akan sulit. Tapi Sebenarnya, ini proses Pak, kita itu pembuktiannya kan diperiksa. Pembuktiannya kan harusnya dilakukan oleh pihak notaris kan Pak. Karena memang pembayarnya kan pihak notaris. Dari developer kan kita sudah clear bayar Pak, makanya bisa akad. Ini Ibu di prosesnya di pemeriksaan kah atau tiba-tiba keluar SKP atau STP Bu? Karena SKP kan harus diperiksa ya. Ya, saya sampai keluar surat cita Pak. Enggak, maksudnya kan itu kan cita itu kan atas produknya kantor pajak ya. Ya. Ya kan? Nah, Enggak, maksudnya gini Pak. Jadi dulu saya memang akui para pengembang biasanya menurunkan harga jual. Jadi itulah yang ditagihkan kurang bayarnya. Tapi pada saat saya masuk dalam surat tagihan kurang bayarnya itu bukan lagi dari selisih kurang bayar itu, tapi keseluruhan pajak ya paham. transaksi.
Karena Nah, notaris yang bayarkan. Cuman pada saat nah pembuktian minta ke notaris filenya nggak ada. Jadi saya bayar ini ulang lagi Pak semua. ini Bu, Ya, eh ketika kantor pajak nagih ke Ibu, itu ada proses pemeriksaan nggak? kita hanya disuruh pemeriksaan sih nggak menyeluruh, tapi hanya minta kita untuk melakukan pembuktian dan memberikan laporan transaksi real yang sesuai dengan transaksi transfer perbankan, Pak. Produknya SKP atau STP? Karena hal yang berbeda nih. Apa Harusnya itu bedanya tuh Pak? dilakukan Saya lupa maksudnya. kalau SKP itu ada proses pemeriksaan, Bu. Jadi dalam proses itu bisa ada pembuktian dari wajib pajak ya. Terus ada diskusi dengan tim tax auditornya. Nah, Itu kita itu ada lakukan semua, prosesnya Pak. gitu. Itu kita Ya. lakukan semua. Nah, harusnya ranahnya saat prosesnya itu loh, Bu. Nah, apakah kita bawa notaris untuk membuktikan? Sebenarnya bukan tanggung jawab notaris untuk membuktikan. Tanggung jawabnya adalah di Ibu atau di wajib pajak gitu. Nanti Ibu bawa notaris untuk bantu menjelaskan, diperbolehkan. Ya, Jadi kalau betul Ibu, Pak. Cuman kita waktu dulu kan nggak aware ya sama data file, iya, jadi semua data dari notaris itu tidak kita copy. ya Bu, itu memang sering banget miss-nya di situ sih. Ya. Jadi Tapi agak kalau kalau misalkan saya kita sudah sampaikan ke pihak pemeriksa bahwa ini sebenarnya transaksi ini sudah kita pernah bayarkan di notaris, bukan ke semua bagian. Tapi memang dari pihak pajak juga nggak ngejar notaris ya Pak. Emang begitu ya Pak? Yang dikejar iya, kitanya ya Pak? betul, karena beban pembuktiannya ada di Ibu ya, bukan di notaris ya Bu. Oh, oke. Paham Pak. Jadi kantor pajak tuh nggak bisa beban pembuktiannya di orang lain, tapi di wajib pajak sendiri gitu Bu. Apa yang Oh bisa iya, paham. dipersiapkan wajib pajaknya. Oke Pak. Saya pikir bisa membantu, tapi ternyata enggak ya. Memang begitu prosedurnya ya. Betul, betul. Makasih Pak atas sharingnya. Siap Bu. Lagi nih Pak Teguh. Waduh, ini Apa? gimana ini? Bentar, saya mikir pertanyaan dulu, Pak. Nanti baru saya lempar. Waduh. Jangan Saya kasih yang jadi berat-berat. moderatornya, Bapak jadi ini ya, narasumbernya ya, katanya gitu, Pak. Jangan yang berat-berat katanya. Berat Pak Teguh. Oh ya Pak Topik mau nanya Pak Topik mengenai ini Pak daluarsa pajak itu Pak Iya, berapa tahun Pak ya? boleh Pak. Betul Pak, 5 tahun. Itu daluarsa pajak ya. Tapi daluarsa dokumen 10 tahun ya Bang. Oh, Jadi artinya kalau dokumen misalkan penagihan pajak yang 2017 itu masih berlaku gitu ya Pak ya? sebenarnya daluarsa bukan soal penagihan sih Bang. Daluarsa itu batas waktu kantor pajak untuk mengeluarkan produk SKP atau STP. Jadi kalau STP 17 sudah terbit, ya itu akan ditagih terus gitu Bang. Nggak ada daluarsanya gitu Bang. Jadi batas waktu Dirjen Pajak untuk mengeluarkan produk tagihan gitu Bang. Oke.
Pak Taufik, Ya Bu, kalau apa tuh restitusi, biasanya kalau transaksi sama pemerintah kan kita nggak bisa pungut ya, nggak bisa pungut PPN. iya karena Sedangkan dia kita, wajib. sedangkan kita beli barangnya misal ikut tender, Iya, pengadaan rumah sakit, iya, kita beli iya, barangnya, kita kena PPN. iya, PPN masukan, terus begitu kita jual, kita nggak bisa pungut. iya, betul. Karena Nah, kewajibannya di sana Bu. pakai yang Nah, 3 ya, 03 ya kodenya. iya 03. Ya itu bisa diajukan restitusi sih Bu. Ya, pertanyaannya, misal ini company bisa mungkin dia orang pajaknya lagi tuh nggak ada atau gimana, terus numpuk nih, dia nggak ngurus-ngurus. Maksimal berapa tahun restitusi itu bisa diajukan? Eh, Bisa diklaim. Intinya ya, dibayarnya selama itu dikompensasikan, itu akan terus bisa dilakukan restitusi Bu. Kalau kompensasi nggak ada batas. Nggak ada batas. Betul. Kalau dicairkan, diklaim ada pemeriksaan mau nggak mau ya. Ya, otomatis akan dilakukan pemeriksaan. Soalnya Sebenarnya kalau seandainya restitusinya itu dipindahkan, itu bakalan terus banyak karena kan nilainya cukup besar. Ya, sales ya, loh, penjualan utama itu loh, gitu. perhitungan ini ya, perhitungan manajemen ya. Apakah restitusinya diperlukan untuk dilakukan atau dikompensasikan terus, yaitu kebijakan manajemen sih Bu, keputusan Oh, manajemen. oke. Tapi saran saya, kalau memang transaksinya ke WAPU terus ya, lebih amannya sih direstitusikan setiap tahun sih. Iya, tapi ceritanya lagi tuh dia belum sempat ngurusnya atau gimana gitu ya. Pokoknya bukan nggak sempat ngurus, makanya dia belum selesai lah ngitung. Karena kan kalau untuk itu kan harus ngasih laporan keuangan kan. Iya Nah, betul, banyak banyak dokumen yang dibutuhkan lah. ya, nah terus dia nggak kelar lah gitu kan ke bawah. Nah ini maksimal berapa tahun bisa angus atau enggak itu? Kalau kompensasi enggak ya Bu? Nggak ada batas angus ya? Enggak ada. Nggak ada batas angus ya Pak ya? Betul Bu, kalau kompensasi enggak ada batas waktu. Ya, di mana-mana ngurus segitu. Klaim, Sedangkan aku aja GPT ngurusnya berapa? Hah? kalau klaim itu ada batas angus ya, Pak? Henrico bocor. Pak Henrico Mana Bu? bocor. Kalau klaim, Ya udah pakai Restitusi. perusahaan gua aja itu namanya ya, bilang. maksudnya Bayar aja per mobil. dicairkan. Nggak tahu deh. Ya nggak ada batas waktu sih Bu, Nggak ada tapi batasnya saran juga. saya sih Ada yang dia batas setiap tahun cuma boleh diklaim Nah, kayak itu gitu dia juga ya. Ada ya. sorry Bu, nggak kedengaran Bu, gimana Bu? Ya, ada yang bilang katanya maksimal cuma berapa tahun gitu boleh diklaim, lalu itu bisa angus kalau nggak diurus gitu klaimnya untuk restitusi itu. Lagi tuh yang bilang gitu enggak kan ya Pak ya? Secara aturan sih nggak ada ya. Oke. Mastiin itu aja sih Pak, nilainya cukup besar soalnya. Boleh lah Bu, kalau dibantu ke saya boleh. Kalian marketing. Dibantu Bu, boleh lah. Oke. Dibantu nilainya gede, jangan gede-gede, gede amat gak? Gede amat gak? Ya kagak lah Bu. Harga teman, harga teman. Harga teman berapa persen Pak? Loh. Ya nggak enak Bu ngomongin di sini. Sama Pak Riki, Itu bentar Pak sebenarnya Riki. persentase ya, padahal kan capeknya sama loh. Maksudnya angkanya kecil, angkanya gede kan capeknya sama. Kenapa ngitungnya persentase? Sometimes kalau di konsultan ada yang presentase, ada yang fixed fee sih Bu. Biasanya kita menawarkan dua opsi itu, mana yang mau. Soalnya kan capeknya sama kok. Kenapa harus persentase? Itu Bu, kita biasanya nawarin fixed fee atau success fee tergantung klien maunya yang mana ya. Kan kadang-kadang, Sama-sama dua-duanya saya nggak gede mau, nilainya. saya nggak Sama mau juga. fixed fee nih, takutnya lebih bayar saya jadi turun gitu. Nah, makanya mau success fee.
Atau ya sebenarnya harga itu tergantung ini sih, tergantung ya kita nggak bisa misalnya Big Four sama konsultan yang middle, ya kan pasti harganya beda. Ya, kayak gitu sih Bu. Dan misalnya berhadapan dengan KPP terdaftarnya PMA berhadapan dengan Pratama Pasar Minggu, pastikan harganya beda. Itu sih. Kenapa beda? Kan KPP sama. Eh, beda Bu. Tipe tipe pemeriksa di KPP Pasar Minggu, KPP Pratama KPP lah besar. anggap, sama Madya, PMA, LTO itu beda-beda sih Bu. Tuh, cara menghadapinya juga beda-beda gitu sih. Hmm. Oke, makasih. Sama Bang Riki, Ya, siap. Bang Riki, Ya, saya udah pengen sampai rumah nih Bang. oke. Paling 10 menit lagi. Nanti saya off dulu ya Bang. Oke. Ya sama kita dulu. Siap. Makasih. Ayo dong Bang, yang lain Bang. Diskusi Bang. Ya nih, pada diem-diem aja nih. Ini kita Kalau kuliah sampai jam tanya-tanya berapa di Bang? luar, Sorry Pak Riki dan semuanya, saya sambil kerja. Iya. Boleh silakan. Pak Topik, lanjut yang tadi Pak Topik. kalau Tadi teman kan Iya Bang. tanya di luar ya itu silakan. mengenai tadi kan katanya apa namanya kemungkinannya kan ibaratnya untuk pengurangan apa namanya pengurangan denda karena kurang bayar atau pengurangan yang kurang bayar itu kan kansnya itu kan 50-50. Itu artinya Iya, kan tergantung dari aparat petugas KPP-nya Pak ya. Itu. pijakan diskresinya kepala kantor sih Pak biasanya. Nah, berarti kan ibaratnya di sini ada kemungkinan bisa saja mungkin ibaratnya cincai-cincayan gitu Pak ya. Maksudnya nggak dalam artian bukan produk hukum yang sifatnya baku gitu Pak ya. Kalau Cicayan sih, cincai dalam arti apa nih Pak? Ya, Saya maksudnya ya udah deh, itu saya bayar segini aja nanti di belakang saya kasih Bapak segini gitu kan. Kayak gitu. Bapak tolong kurangi eh, gitu. Kayak gitu maksudnya. ya saya dengar-dengar sih ada yang gitu, Pak. Hmm. Ada, tapi saya nggak bisa menjamin bisa apa enggak ya, karena pengurangan sanksi itu bukan biasanya kayak gitu proses pemeriksaan sih Pak. Kalau sanksi itu nggak ada proses-proses yang mereka minta data dan segala macam, langsung tiba-tiba keluar putusan aja gitu kan. Iya. Ya ada juga beberapa yang mungkin apa diteliti ada, tapi jarang sih Pak. Nah, proses itu biasanya di pemeriksaan sih. Tapi saya bukan ini ya, bukan menyarankan ya. Saya juga nggak pernah pakai gitu-gitu sih. Bukan nggak pernah, misalnya ya nggak menyarankan lah. Oh. Karena ya seperti itu nggak membangun apa ya Pak, nggak membangun etos dari wajib pajak sendiri sih. Nanti malah dengan ini bisa kok gitu. Makasih Pak Topik. Siapa Adi? Tapi itu banyak Pak SKP-nya Pak. Lumayan ada sekitar 40 Pak. Wow, diperiksa setiap tahun dong Pak. Ya makanya Pak. Jumlah yang cukup menggoda, Apa Pak? Pak Teguh tuh. Penilaiannya Pak apa Taufik. Pak? Kenapa diperiksa terus Pak? Itu luar biasa sih, sampai 40 SKP itu luar biasa sih Pak. Cukup menggoda itu, Biasa. Pak. Iya. Biasanya bahkan kalau udah sampai SKP gitu-gitu nggak dibayar, karena masih utang pajak ya Pak, itu biasanya disita, habis disita diblokir rekening gitu Pak. Ini sih ini Pak apa kayak toko emas gitu Pak. Jadi ya karena Oh, emas ya di pasar-pasar gitu kan nggak pada ngerti mereka ya cara pelaporannya kayak gitu ya, pembayarannya segala macem lah gitu. saran saya sih Pak kalau gitu coba didiskusikan ya di pemeriksaan sih Pak. Jangan sampai apa produk hukumnya keluar gitu Pak.
kalau mau didiskusikan ya. Oke Pak, terima kasih Pak sarannya Pak. Siapa? Kalau biasanya sih saya sarannya ya buat yang berhubungan sama pajak sih baik-baik sama AR ya, AR. Walaupun kadang perusahaan pakai konsultan, misalnya perusahaan pakai konsultan yang ngitungin pajaknya, tetap kalau bisa cari AR-nya siapa dan jalin hubungan baik. Sometimes yang suka dikeluarin surat, bisa salah dikit dikeluarin surat surat denda gitu kan. Salah dikit keluarin itu tuh biasanya perusahaan-perusahaan yang pakai konsultan, terus dia nggak pernah ketemu sama AR-nya. Kalau kita ketemu sama AR, terus jalin hubungan baik lah, sering ya pokoknya nanya, terus AR tuh seneng gitu ditanya, dijelasin gitu, dia seneng. Jadi bagus kalau kita ngurus langsung sendiri ya. Terus kalau seandainya kita nggak ngurus kalau kita pakai konsultan pun tetap jalan hubungan baik. Maksudnya kita kalau bisa kita save kontaknya dia. Itu AR tuh senang dulu saya pernah dulu waktu pas megangnya di company BSD itu sampai AR-nya bilang gini, kan kita kena surat kita PDUDK. kena STP ya, apa SP2DK, Bu. bukan denda ya. Kalau denda itu apa? Bukan STP. Ya STP. STP itu kita kena itu hanya kalau AR ngeluarin. Kalau AR ngeluarin, walaupun kita dalam statusnya kita salah, nggak bakal kena. Jadi aku dulu pernah nih, jadi aku fair-fairan aja sama tuh AR bahwa kita company baru, terus kita cenderung akan telat nih untuk lapor PPN-nya karena saya dulu gaji Bu. Terus AR bilang gini, yaudah nggak apa-apa, yang penting tetap lapor. Jadi lapor dulu ya, dulu belum ada pakai sistem ini. Jadi lapornya masih manual nih. Ya udah nggak apa-apa, lapor dulu nihil, nanti perbaikan awal bulannya. Hampir gitu nama dia, terus saya tetap lapor akhirnya. Yang penting semua laporan pajak saya lapor. Jadi PPN pun nihil, nanti misalnya bulan depan saya perbaikan kayak gitu. Dulu kan belum ada sistem ya perbaikan. Sampai dia bilang gini, pokoknya selama AR masih saya nggak akan keluar STP. Hampir gitu nama dia. Saya setiap bulan selalu telat. Dan saya jujur karena saya bilang kita ngundulin gaji Bu, soalnya kan kita kan masih kecil nih gini-gini, terus yang penting orang-orang anak-anak udah gaji, nanti kalau seandainya karena kan kita kalau ngeluarin barang itu ya kayak gitu, yang tadi itu PPN kita tanggung dulu kan, padahal si customer belum bayar nih, jangankan PPN, barangnya juga belum bayar kan, nanti dia baru bayar tempo misalnya. Nah, kita kan nggak ada uang misalnya, maksudnya dananya kan cukup besar PPN-nya. Akhirnya ya itu kita tetap lapor nihil, nanti bulan depan perbaikan. Nggak apa-apa sama dia. Sampai dia bilang, pokoknya selama AR-nya saya nggak akan keluar STP. Beneran nggak keluar? Jadi baik-baik lah sama AR. Setuju Bu, setuju. Cuma tambahan dikit Bu, sekarang